Sumedang Mandiri, yaitu tepatnya kalau sekarang itu 22 April 1579, hari jadi Sumedang, cikal bakal hari jadi Sumedang Larang, beliaulah diangkat menjadi Raja Sumedang pertama, yaitu yang Islam. Nah jadi serba kebetulan gitu. Kebetulan begitu mau ngangkat, datanglah ini mahkota binokasi dari Pajajaran. Nah sesudah datangnya Pajajaran, gimana ini? Kata ibunya, ini ada titipan dari Yang Prabu, dan semua bekas kekuasaan Pajajaran dilimpahkan atau dikuasakan semuanya ke Sumedang. Nah ini tandanya, binokasi ini tanda bahwa Pajajaran itu sudah bubar, sudah tidak ada rajanya. Sekarang gantinya ini. Jadi kebetulannya diterima, ceritanya di perjalanan sudah beres bahwa Patih yang besar itu menjadi istilahnya paten, Patih Sumedang Larang. Kenapa Sumedang Larang? Yang tadinya Sumedang Mandiri menjadi Sumedang Larang sesudah bergabungnya antara Sumedang dengan Pajajaran. Kenapa tadinya kan Sumedang tidak menginduk ke Pajajaran, tidak menginduk ke Cirebon. Jadi Sumedang itu adalah mandiri. Jadi Sumedang Mandiri, Sumedang Mandiri yaitu Sumedang Larang, dalam artian antara dua akidah, dari tadinya Hindu menjadi ke Islam. Pasti banyak pantangan-pantangan. Iya, benar. Ya, larangan-larangan, tidak boleh yang dinamakan menurut Islam ini haram, ini batil. Nah, jadi banyak pantangan, ya kalau kecap Sunda yaitu larangan. Iya, larangan. Pantangan ya Pak. Jadi kata-kata Sumedang Larang. Nah sudah itu perjalanan langsung beliau itu menjadi patih terbesar Sumedang Larang. Hanya ada suatu peristiwa perjalanan beliau itu waktu dikarenakan merasa kekurangan dia itu ilmu tentang agama, ya beliau itu ada istilahnya ingin menambah ilmu, yaitu ke Demak dalam artian pesantren atau cari ilmu. Iya, menimba ilmu ya Pak. Nah, tidak diceritakan berapa lama di pondok pesantren tersebut pulang, singgah di Cirebon. Kebetulan Cirebon itu masih saudara sepupu dengan Pangeran Girilaya itu. Santri itu Raka Merabi. Hanya lama-lama ada peristiwa yaitu yang menggegerkan, yaitu Nyimas Ratu Alisbaya ingin ikut ke Sumedang. Nah sesudah itu kalau perjalanan ikut ke Sumedang, tahu-tahu geger di Cirebon bahwa istri yang Pangeran Girilaya dari Selir jadi sudah hilang. Ada yang istilahnya dibuat oleh Raja Sumedang versi Cirebon gitu. Nah tahu-tahu sudah di sini dikarenakan yang Jaya Perkasa itu adalah sudah waspada bahwa awal akhir ini pasti terjadi. Makanya ada surat bahwa Cirebon itu akan menyerang ke Sumedang. Nah, Eyang Jaya Perkasa udah tatan-tatan, mau udah tahu bahwa ini akan terjadi. Nah, sudah itu dari keraton itu berangkat, tidak hanya berempat ini. Eyang Jaya Perkasa, Eyang Sang Hyang Nangenan, Sang Hyang Konahapa, Sang Hyang Pancerbuana, yang Tarumpeot. Yang empat ini adalah berangkat menuju Medan Laga, Medan Tempur, tidak melibatkan waladia tentara di Sumedang, dikarenakan beliau itu bertanggung jawab. Eyang Jaya Perkasa ini bertanggung jawab dikarenakan waktu itu didampingi oleh beliau dari Cirebon. Nah ceritanya mau berangkat hanya nitip Hanjuang Siang namanya, sampai sekarang masih jadi. Apa itu Pak Hanjuang Siang? Ini seperti ini dia di depan. Hanjuang yang itu.
Lihat ya Pak. Hanjuang misalnya. Kayak gimana? Nah yang merah tuh. Nah, kita lihat itu anjuang. Nah yang merah. Oke, Pohon hanjuang. pohon anjuang ini ya. Yang kecil-kecil merah daunnya. Nah, pohon hanjuang. Nah, ceritanya pohon hanjuang itu ditanam oleh Mbah Jaya Perkasa di pojok keraton. Dan pohon hanjuang itu menjadi istilahnya pertanda. Iya. Saya nitip kalau aku gugur di medan tempur, ini hanjuang itu akan mati atau belok. Kalau hanjuang ini masih utuh, masih segar, berarti aku adalah masih hidup. Masih hidup. Nah ceritanya berangkat, doanya selamat. Di perjalanan yang 4 ini berpisah. Yang 3 menunggu di sini misalnya, di Dago Jawa namanya juga. Nah yang 1 ini dikarenakan Mbah Jaya Perkasa tidak mau melibatkan orang lain. Tidak mau melibatkan orang lain dikarenakan dia itu bertanggung jawab. Iya. Apapun resikonya sendiri ya Pak. Apapun resikonya dia itu sendiri gitu. Ceritanya kalau belum saya datang, kata Mbah Jaya Perkasa ke yang Pancarbuana yang sengyang orang apa penanganan, jangan dulu pergi. Iya, nunggu saya gitu. Nah nunggu saya kan. Oke, berangkat. Nah tahu-tahu di perjalanan itu datang rombongan dari Cirebon itu dipukul mundur oleh sendiri. Sebetulnya tidak ada peperangan dengan yang lain, dikarenakan entah dikarenakan beliau itu terkenalnya kanuragannya, keilmu kesaktiannya sangat tinggi, makanya ratusan prajurit Cirebon itu dipukul mundur oleh sendiri. Dan ada yang disebutkan Cilutung. Menurut cerita siapapun yang melewati musuh melewati walungan ini atau kali ini akan meninggal karena kan udah ditanam. Iya. Nah itu banyak yang gugurnya di sana. Ilmu itu siapa yang melewat, yang mau menyerang Sumedang, ya itu akan gugur. Cilutung itu hitam, kayak lutung katanya hitam. Nah jadi akhirnya beres sampai dia itu sampai diplomasi, sampai nyampe ke kerajaan, ke Cirebon, nyampe Cirebon. Kalau sekarang diplomasi antara patih dengan raja, atas nama raja menyampaikan bla 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 bla, ya akhirnya ada kesimpulan bahwa Eyang Arisbaya ini diceraikan. Diceraikan hanya ada permintaan istilahnya menebus surat cerainya itu wilayah. Itu wilayah Majalengka, tadinya ke Sumedang, sekarang ke Cirebon atau ke Nah itu riwayat Majalengka bekas, yaitu istilahnya perdamaian antara Sumedang dengan Cirebon. Sesudah itu antara Sumedang dengan Cirebon damai, tidak ada masalah lagi. Iya, sampai dikarenakan antara Eyang Pangeran Girilaya dengan Eyang Pangeran Kesanudin itu saudara sepupu, makanya tidak dipermasalahkan lagi oleh Eyang Jaya Perkasa. Sudah selesai oleh satu orang, seorang panglima itu bertanggung jawab betul-betul, sudah melibatkan rakyat yang banyak. Ceritanya sebagai patih, ceritanya dia pulang, nyamper yang ini, yang sudah tidak ada, dia pulang, sampailah ke kota raja, yaitu di Sumedang. Tahu-tahu sudah kosong, ditinggal ya Pak. Kosong, sudah pindah dengan alasan ya tahu dia itu sangat-sangat marah.
sangat marah beliau itu kenapa bisa terjadi seperti ini. Iya. Sedangkan tadi pakai ciri bahwa ini pohon anjuang masih di Kutamaya sekarang masih ada. Iya. Masih. Itu batu apa Pak di belakang? Ini mah titik mangsa. Oh. Pengarang desain dulu. Titik mangsa ya pembangunan ini. Oh. Nah sudah lama-lama melihat mungkin dia itu sangat sakti, di mana adanya yang Prabu ini dia lari ke puncak gunung. Kalau sekarang Gunung Pangadegan. Pangadegan di mana Pak? Di Cikoneng kan ya, di sana. Ciranca-Purut. Itu bekas dia itu mungkin konsentrasi di mana adanya seorang raja ini. Yang disebut Gunung Pangadegan, bekas ngadegnya, bekas nangtungnya, yang Jaya Perkasa mencari ilham di mana adanya. Kalau tahu ada di Gunung Renganis. Sore ke sini pas ada. Lagi istilahnya memusyawarahkan, entah apa yang dimusyawarahkan oleh Raja dan Kandagalan yang 3 ini. Kebetulan dia kaget. Yang Prabu ini kaget. Kenapa? Masih ada. Ya saya masih ada, masih hidup. Kenapa? Bisa seperti meninggalkan istilahnya kerajaan. Iya. Ini bahwa Uwa dan manggilnya kan Uwa dapat itu. Uwa katanya sudah gugur di medan perang. Istilah sekarang mungkin panik juga. Iya. Mencari perlindungan di mana pengungsian yang aman strateginya. Sehingga di Gunung Renganis ini, nah dia itu emosinya tidak tertahan mungkin, istilahnya kalau bahasa Sunda sampai gawe teka pakai. Iya benar. Ya, sampai-sampai yang nanganan itu dijamak, ya ini orang yang fitnah lebih kejam. Iya. Jamak langsung dilempar, bisa kebayangkan lemparan mereka tangan kiri. Jatuh sekitar 6 kilo di sana. Di Cilewung, jatuh di Leweng istilahnya hutan. Sekarang sampai ya namanya juga Cilewung. 6 kilo dia melempar. Pananganan itu siapa Pak? Pananganan yang dibuang? Yang dibuang itu Sangyang Nanganan. Sangyang Nanganan. Nanganan rekan kerjanya yang Jaya Perkasa. Alhamdulillah. Jadi sesudah itu dia tuh pamit. Saya mau pamit, istilahnya saya mau menyernakan diri, yaitu saya ada di puncak Gunung Renganis. Andai kata Anom dan hamba-hamba Anom ingin ketemu dengan saya, ingin menemui saya, tapi satu syaratnya, jangan istilahnya bawa orang yang jahil, orang yang buruk hati. Iya benar. Soreleng hati, makanya ke sana itu tidak boleh pakai batik. Iya. Dalam artian batik itu ya hati. Nah, dikarenakan beliau itu kena fitnah tadi. Iya. Dikarenakan dulunya batik itu soreleng hati itu adalah belum ada yang lain, ya oleh orang tua, yaitu dilambangkan ke batik. Bukan batiknya, bukan pakaiannya. Iya, tapi hati kita bersih kalau menemui orang tua. Iya. Nah, itu boleh kita pakai batik. Kalau sampai sekarang kalau pakai batik masih tabu. Masih dipertahankan. Masih dikarenakan itu ciri khas. Iya, berarti sama bajunya pun enggak boleh. Enggak boleh sekarang. Sampai sekarang juga masih dipertahankan. Istilah ciri khas sudah leluhur. Iya. Ciri khas seperti di makam-makam yang lain itu tidak boleh merokok dan lain sebagainya. Iya. Makasih banget ini Bah penjabarannya, penjelasannya. Hanya itu hanyalah sepintas. Kalau di atas ada batu yang namanya itu batu dakon, batu yang diangkat. Nah, itu istilah Sunda mah panayogian. Kalau istilah ya bahasa Sunda itu pertanda. Iya. Pertanda. Hanya sebelum mengangkat batu tersebut harus baca dulu 2 kalimat syahadat. Syahadat, sholawat dan takbir. Bisa ngeliat ke sana, Abah Haji?
bisa dengan anak-anak lah. Oke, siap. Tinggal nanti terus yang di dalam itu berbentuknya makom, bukan makam. Kalau ini kan ada. Iya. Kalau di sana makomnya saja, bekas istilahnya tilem atau moksahnya yang Jaya Perkasa di Gunung Puncak Gunung Renganis, yaitu Dayu Luhur kalau saran. Tadi batu apa namanya Pak? Batu dakon. Batu dakon. Dakon untuk pertanda. Ya, kalau diangkat batas ada. Nah, batas ini kalau diangkat. Madep kemana Pak? Madep ke Eyang. Oh ya. Nah, kan di sini di Sau, Ya. makam di sana. Oh. Jadi madepnya ke sana. Ya, tapi nggak boleh membelakangi ya. Nah, nggak boleh membelakangi kalau hari ini ke kiblat bisa. Itu sepintas untuk gambaran. Iya. Untuk gambaran satu kenapa yang Prabu Gesanurun ada di sini yang tadi. Yang keduanya kenapa ke puncak Gunung Renganis tidak boleh pakai batik. Nah ini. Berarti kalau ke sana ada yang antar, Pak, nanti? Bisa anak-anak mungkin. Alhamdulillah. Terus ada air keramat, yaitu Ciasihan, Cikajayaan, Cikahuripan, Cikawedukan, Citerema, Ciseger, Cipaingan. Tapi yang dipakai sehari-harinya itu hanya 4. Ciasihan, Cikajayaan, Kahuripan, Kawedukan. Yang suka dipakai oleh tamu-tamu yang mau mandi, mau bawa sekadar oleh-oleh dari Dayu Luhur air keramat. Itu air 4 bisa disatukan. Disatukan air, satukan satu botol. Satu jerigen lah. Insya Allah bisa ada anak-anak yang jalan. Alhamdulillah. Langsung. Sekadar penjelasan sedikit yang lebih jelasnya ya tadi ada di buku. Iya. Atau di silsilah. Makasih banget Abah Haji udah nerangin, udah disambut ini silaturahminya ke sini sama Pak Haji nih. Makasih ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.